Halo, balik lagi dengan Gelang di sini. Sebagai desainer, umumnya akan ada dua tipe file yang akan kamu gunakan, yaitu print dan digital. Tiap jenis file harus didesain dengan menggunakan color mode yang berbeda. Oke, definisi persis dari color mode bisa kamu lihat di referensi yang bisa kamu akses di halaman video ini. Apa sih pentingnya color mode? Coba kamu bayangin, gimana kalau desain yang awalnya dibuat untuk digital, lalu dicetak? Pasti hasilnya akan berbeda. Color mode sendiri bisa dikonvert menggunakan software seperti Photoshop atau Illustrator. Tapi, warna yang dihasilkan pasti akan berubah dari desain awal. Oleh karena itu, kamu sebagai desainer harus menyiapkan kode warna untuk print maupun digital sebelum kamu mulai mendesain. Untuk yang pertama, kita bahas soal print dulu ya. Segala printed dokumen perlu didesain dalam format CMYK dan Pantone. Nah, yang paling umum digunakan adalah CMYK. CMYK kepanjangan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Key, alias Black. Keempat warna itu merepresentasikan warna-warna yang bisa digunakan dan dikombinasikan oleh tinta printer. Printer CMYK, atau umumnya disebut digital printer, bisa mencetak sekitar 70% warna yang tersedia di mode RGB, yang biasanya dipakai untuk desain digital. Jadi, kalau kamu nyetak file RGB dalam printer, biasanya warna yang dihasilkan akan sedikit berbeda dengan yang terlihat di layar. Pantone atau Pantone Matching System yang biasanya disingkat PMS adalah standar warna yang dibuat oleh Pantone. Pantone itu adalah perusahaan yang pertama kali membuat sistem standarisasi warna di komunitas desain grafis. Pantone sendiri punya buku yang berisi 1755 warna yang hingga saat ini terus ditambah dan diperbarui. Buku ini bisa kalian beli dengan harga yang sedikit mahal. Tapi Pantone masih jarang digunakan di Indonesia. Karena warna Pantone nggak presisi kalau dicetak di printer biasa. Seringnya sih digunakan di offset printer. Nah, selanjutnya untuk desain digital, ada RGB dan hex color. RGB sendiri singkatan dari red, green, blue. Digunakan untuk desain apapun yang akan dilihat via layar, alias digital. Pilihan warna yang ada di mode RGB jauh lebih banyak dibandingkan dari CMYK. Jadi, kamu bisa lebih leluasa mendesain. Hex color biasanya digunakan oleh desainer dan developer untuk web design. Pada dasarnya, hex color terdiri dari warna merah, hijau, biru. Jadi, hex color sama aja kayak RGB, namun kodenya dikonversi untuk website. Karena ada 4 color mode yang berbeda, ketika kamu membuat desain dari awal, misalnya logo atau skema warna, jangan lupa cantumkan kode warnanya. Yang utama sih CMYK dan RGB, tapi kamu boleh tambahkan kode Pantone dan hex color-nya. Lalu, ketika mengerjakan desain untuk dicetak, ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Pertama, cari tahu ukuran file yang kamu butuhkan. Ketika membuat dokumen baru, biasanya pilihan ini muncul pertama kali ketika kamu membuka software. Untuk standar ukurannya sendiri, kamu bisa download panduannya di halaman video ini. Lalu yang kedua, set file kamu ke mode CMYK. Lalu yang ketiga, perhatikan resolusi file. Ada 3 ukuran yang biasanya digunakan, yaitu pertama 72 dpi untuk ukuran yang standar, lalu 150 untuk yang medium, dan yang terakhir 300 dpi untuk kualitas yang maksimum. Yang keempat, sebelum memulai desain, tambahkan bleed dan trim. Bleed dan trim akan kita bahas setelah ini. Yang kelima, ketika menyimpan file, pastikan kamu juga menyimpan versi editable-nya. Jadi, jika ada perubahan ke depannya, akan mudah untuk dikerjakan. Sebelum kita mencetak, pastikan juga format apa yang diterima oleh tempat cetaknya. Biasanya sih beragam, mulai dari PDF, PNG, JPEG, AI, Illustrator, atau PDF, Photoshop. Ketika membuat desain untuk dicetak, jangan lupa dengan yang namanya bleed, trim, dan save area. Oke, kita jelasin sedikit tentang bleed. Bleed adalah area di luar desain yang nantinya akan dipotong atau dibuang dari hasil akhir print kita. Apabila ada elemen desain yang posisinya di sudut, kamu harus memperpanjang sedikit elemen tersebut sampai ke area bleed. Menurut saya, jarak bleed idealnya adalah 3-6 mm. Selanjutnya adalah trim. Trim adalah garis di mana nantinya kertas akan dipotong sebelum menjadi final product. Lalu yang terakhir adalah save area. Save area adalah area di mana elemen-elemen dan informasi yang paling penting sebaiknya diletakkan. Sebenarnya, ada beberapa percetakan yang bisa menambahkan sendiri garis-garis bleed, trim, dan save area. Tapi sebaiknya, sebagai desainer, hal-hal tersebut perlu kamu ketahui. Nah, sekarang untuk desain digital, perhatikan juga hal-hal yang sama seperti print design. Pertama,
pilih ukuran file sesuai kebutuhan. Untuk panduan ukuran digital design, bisa kamu download pada halaman video ini. Lalu yang kedua, mode color. Pilih mode RGB. Ketiga, set resolusi menjadi 72 dpi, yaitu resolusi standar untuk desain digital. Nah, kamu nggak perlu memperhatikan bleed dan trim, karena pada desain digital nggak akan ada proses printing dan pemotongan. Terakhir, ketika akan di-save, pastikan juga formatnya sudah benar. Biasanya file digital di-save dalam format JPEG, PNG, PDF, PSD, dan juga AI. Nah, selanjutnya kita akan belajar soal jenis-jenis license yang ada dalam dunia desain.